budaya-budaya Arab yang diambil oleh Rasulullah SAW, lalu include di dalam hukum Islam, masuk dalam hukum Islam. Itu tradisi dari sebelumnya. Nah, artinya apa? Islam ini tidak anti tradisi. Salah satu tradisi yang asalnya dari luar Islam, bahkan dari Yahudi, itu puasa Asyura. Sebentar lagi, mungkin sebulan lagi ya, bulan Muharram ini puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim asalnya dari Yahudi. Tidak dianjurkan meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan dalam agama. Cuma makruh, lakukan. Kalau hanya makruh, lakukan. Yang penting gak haram. Yang gak boleh itu kalau haram. Kalau haram gak boleh. Selama tidak haram, sebaiknya jangan ditinggalkan tradisi masyarakat. Mengapa ada anjuran seperti itu? Kata pepatah Arab, ini bukan kitab yang tadi, tarkul adah adawah. Meninggalkan tradisi itu menimbulkan permusuhan. Kalau orang itu beda dengan masyarakat setempat, dimusuhi sama orang. Orang gak suka. Dan para ulama kita dulu di dalam berdakwah memang pendekatannya budaya dan tradisi. Sebagian budaya, tradisi itu asalnya dari sebelum Islam, tapi oleh para ulama kita dilanjutkan. Dan ada sebagian budaya yang dilarang oleh para ulama kita karena melanggar agama, memang berpotensi menimbulkan kesyirikan, dilarang oleh para ulama. Seperti budaya petik laut, larung laut, itu dilarang karena potensinya arahnya pada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd.
para alim, para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran para asatidz Sunanul Mustafa yang saya hormati, ada Ustadz Alno, Ustadz Hanafi, Ustadz Khairuddin, Ustadz Faisal dan lain-lainnya. Juga pengurus Masjid Raya An-Nur, Ustadz terutama yang belum hadir, Ustadz Dr. Zulhendri Rais, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada acara Tabligh Akbar malam ini, yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita berjumpa lagi dalam kajian malam. Kira-kira sebulan yang lalu saya juga kajian di sini. Tema malam ini yang kita bicarakan adalah seputar tradisi-tradisi masyarakat Muslim Nusantara. Mengapa kita perlu membicarakan tradisi-tradisi? Maksudnya dalil-dalil tradisi masyarakat Muslim Nusantara. Karena di Nusantara ini, maksudnya di Indonesia dan sekitarnya, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak memiliki tradisi. Tradisi itu berlangsung sampai sekarang, dan tradisi-tradisi itu merupakan simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tradisi-tradisi itu akhir-akhir ini ada ajakan provokasi dari kelompok-kelompok kecil di Nusantara, di Indonesia maupun di luar, untuk meninggalkan tradisi-tradisi itu. Sebenarnya sebagian tradisi itu ada yang memang ajaran sunnah, cuma karena sudah menjadi tradisi oleh mereka tidak tahu dalilnya, lalu disesatkan. Ada yang sunnah, ada yang memang tradisi tetapi sudah dilegalisir, sudah direkomendasi oleh para ulama kita dulu untuk terus dilaksanakan. Nah, sebenarnya yang perlu kita bicarakan masalah tradisi ini apa? Pertama, yang perlu kita tahu, Islam itu tidak anti budaya. Islam tidak anti tradisi, tidak anti adat istiadat. Itu yang pertama. Karenanya Islam mudah berbaur, mudah masuk di masyarakat manapun. Karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam ini sifatnya selektif, memilih. Kalau tradisi itu ada maslahah, tidak bertentangan dengan agama, diterima oleh agama. Kalau tradisi itu bertentangan dengan agama, ya unsur-unsur yang menyalahi agama itu dibersihkan, dihindarkan, dijauhkan, maka menjadi tradisi agama. Biasanya seperti itu. Jadi Islam ini tidak anti tradisi, tidak anti budaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Perintahlah orang-orang mengikuti uruf. Firman Allah, ya, perintahkan, itu perintah kepada Rasulullah SAW agar mengikuti uruf. Uruf itu artinya tradisi. Karenanya kata para ulama, wal muradu bil 'urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang dikenal
oleh masyarakat dan dijadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Ini uruf. Artinya apa? Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh masyarakat di mana beliau berdakwah berpegangan dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi yang baik. Uruf itu ada hubungannya dengan ma'ruf. Jadi Rasulullah diperintahkan masyarakat berpegangan dengan budaya dan tradisi yang baik dalam ayat ini. Nah, karena perintah di dalam Al-Quran seperti itu, maka bagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak keluar dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Artinya tradisi-tradisi masyarakat itu dijadikan pendekatan di dalam berdakwah. Ini salah satu contoh ya. Masyarakat Arab dulu, masyarakat jahiliyah, kalau istrinya melahirkan, kalau bayinya laki-laki nyembelih kambing 2, kalau bayinya perempuan menyembelih kambing 1. Kemudian kambing disembelih itu, masyarakat Arab ini biasanya darah kambing itu diusapkan pada badan, pada dahi atau rambut bayi. Itu awalnya dulu begitu. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus, akikoh tetap dijalankan, tetap berlaku sampai sekarang. Ini tradisi akikoh, padahal budaya Arab. Cuma mengusapkan darah, ya, darahnya akikoh itu pada si bayi itu tidak dilakukan. Tapi akikohnya karena ngasih makan orang tetap dijalankan. Mengapa? Karena itu budaya yang baik, tradisi yang baik, tetap jalan sampai sekarang. Padahal itu dari jahiliyah. Sampai-sampai di dalam hadis, al-ghulam marhunun bi'aqiqatihi, seorang bayi itu digadaikan dengan akikohnya. Maksudnya digadaikan dengan akikohnya. Tafsiran sebagian ulama, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, anak ini kalau tidak diakikoi, tidak dikeluarkan akikohnya, perkembangannya lambat. Mestinya kalau sekolah nilainya 100, karena gak diakikoi maka nilainya 70. Mungkin kecerdasannya, kesehatannya lambat kalau gak diakikoi. Karenanya anak itu diakikoi sampai dia balik. Kalau sudah balik, mampu beli kambing akikoh sendiri aja. Atau bapaknya sudah meninggal gak diakikoi, nanti akikoh sendiri, bikin acara Sunanul Mustafa, makan kambing bareng-bareng. Ini akikoh ya. Jadi memang diterima akikoh ini, padahal itu dari budaya jahiliyah. Dan banyak di dalam kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab fikih, kitab hadis, sirah nabawiyah, budaya-budaya Arab yang diambil oleh Rasulullah SAW lalu include di dalam hukum Islam, masuk dalam hukum Islam. Itu tradisi dari sebelumnya. Nah, artinya apa? Islam ini tidak anti tradisi. Salah satu tradisi yang asalnya dari luar Islam, bahkan dari Yahudi, itu puasa Asyura. Sebentar lagi, mungkin sebulan lagi ya, bulan Muharram ini puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim asalnya dari Yahudi. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasuma Asyura. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat Yahudi puasa Asyura. Karena orang Yahudi puasa Asyura, ditanya oleh beliau, "Mahadza? Apa ini? Kalian mau puasa?" Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa junudah."
pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh Fir'aun ya, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, kan suruh bawa pergi malam-malam orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya dikaramkan, ditenggelamkan di laut, di lautan. Karena ini hari yang baik, faswamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur kepada Allah. Jadi merayakan hari kemenangan. Kita di Indonesia setiap 17 Agustus merayakan proklamasi kemerdekaan. Ini hadisnya. Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura, merayakan kemenangan. Kita juga. Ini orang-orang Wahabi ya, kelompok Khilafatul Muslimin, gak mau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal orang Wahabi di Saudi Arabia menganjurkan Al-Yaumul Watani, hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Dan mufti Wahabi di sana menganjurkan. Dan ini juga dalil Maulid sebenarnya, cuma Wahabi gak menerima. Kalau untuk hari nasional kerajaan Saudi diterima, Maulid gak diterima. Wahabi ini memang tidak punya kaidah yang baku dalam agama, gak jelas kaidahnya. Kalau menguntungkan dipakai, gak menguntungkan gak pakai kaidah, kembali pada Quran dan hadis. Di Wahabi ini Asyura. Mendengar jawaban Yahudi bahwa Nabi Musa berpuasa Asyura diikuti oleh Yahudi karena mensyukuri hari kemenangan. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Kalau kamu berpuasa Asyura karena mensyukuri Musa dan kaumnya yang menang, saya harus melebihi kalian. Nah, ini artinya apa? Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Yahudi, pendekatannya dengan budaya mereka, puasa Asyura. Cuma kemudian setelah itu para sahabat dianjurkan tidak hanya puasa Asyura, Tasu'a juga dianjurkan puasa. Mengapa? Biar gak persis dengan Yahudi. Karena Yahudi ini puasanya Asyura saja, umat Islam biar beda, Tasu'a tanggal 9 puasa. Kalau Tasu'a gak puasa, maka tanggal 11-nya puasa, biar mukhalafah dengan Yahudi. Nah, ini artinya apa? Islam ini tidak anti budaya, Islam tidak anti tradisi. Karenanya para ulama kita sangat pro tradisi. Ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Midahul Mar'iyyah, karangan Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Ibnu Muflih ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini kata Ibnu Muflih, la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat. Tidak dianjurkan meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan dalam agama. Cuma makruh lakukan. Kalau hanya makruh lakukan. Yang penting gak haram. Yang gak boleh itu kalau haram. Kalau haram gak boleh. Selama tidak haram, sebaiknya jangan ditinggalkan tradisi masyarakat. Mengapa ada anjuran seperti itu? Kata pepatah Arab, ini bukan kitab yang tadi, tarkul adah adawah, meninggalkan tradisi itu menimbulkan permusuhan. Kalau orang itu beda dengan masyarakat setempat, dimusuhi sama orang. Orang gak suka. Kata Imam Asy-Syafi'i, tarkul adah dzambun la yughfar. Meninggalkan tradisi dianggap dosa yang tidak diampuni oleh masyarakat. Ya padahal gak dosa, tapi gak dianjurkan. Nah, mengapa begitu? Ini Imam Ibnu Muflih ini mengutip dari Ibnu Aqil dalam Al-Funun. Qala Ibnu Aqil fil Funun, la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Mengapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah wa qala
laula hitsanu qaumiki bil jahiliyah. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah. Dan Rasulullah bersabda, seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah ini aku bongkar. Maksudnya apa? Ka'bah yang ada pada masa Rasulullah itu tidak persis dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena pada masa jahiliyah pernah terjadi bencana alam, Ka'bah ini roboh. Ketika orang Quraisy membangun Ka'bah, ini bersamaan dengan krisis ekonomi. Mungkin karena habis pandemi atau apa ya, kalau sekarang kan krisis ekonomi. Krisis ekonomi karena gak mampu, Ka'bah dibangun lebih kecil. Akhirnya apa? Setelah Rasulullah SAW menguasai Mekah, Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah, kenapa gak dibongkar aja, lalu bangun seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim? Apa kata Rasulullah? Coba kaummu tidak baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, aku bongkar. Tapi berhubung orang-orang Mekah ini baru masuk Islam, dan mereka yakin kalau Ka'bah ini dari Nabi Ibrahim, kalau dibongkar malah mereka nanti protes. Oleh Rasulullah dibiarkan. Ini Rasulullah meninggalkan Ka'bah. Nah, kemudian pada tahun 65 Hijriah, setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, yang menjadi khalifah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini membongkar Ka'bah. Lalu Ka'bah dibangun seperti bentuknya lebih besar yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena Abdullah bin Zubair mendapat informasi dari bibinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cuman Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif karena perang dengan Bani Umayyah. Perang selama 8 tahun, lalu kalah perang, diganti oleh khalifah yang baru Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Abdul Malik ini dari Bani Umayyah, lawan politik. Begitu Abdul Malik bin Marwan ini menjadi khalifah, Ka'bah dikembalikan lagi seperti semula. Alasannya apa? Ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Alasannya politik. Akhirnya sebagian ulama ada yang protes pada beliau. Kenapa Amirul Mukminin membongkar Ka'bah? Oh, itu Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. Nah, bukan. Ini dikembalikan kepada Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Cuma karena ini alasan gengsi atau apa ya, dalam dunia politik ini kan bukan benar atau salah, tapi menang atau kalah. Orang Pekanbaru jangan selalu bilang sebenarnya yang menang ini, bukan, kalah sebenarnya. Kita ini kalah. Walaupun banyak pendukung, kalah hitungan ya kalah juga. Karena dunia politik ini bukan seperti orang berdebat atau nulis kitab, bukan seperti itu. Nah, contohnya Abdullah bin Zubair ini, Abdul Malik bin Marwan dikembalikan kepada Ka'bah jahiliyah. Kemudian lama kelamaan Bani Umayyah tumbang, diganti Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid al-Abbasi, Ka'bah ini mau dibongkar lagi, dikembalikan kepada Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. Karena Ka'bah yang ada ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Ini Ka'bah bid'ah, ikut Ka'bahnya jahiliyah. Oleh Harun ar-Rasyid mau dibangun lagi seperti Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, persis Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Khalifah Harun ar-Rasyid minta rekomendasi dari para ulama, bolehkah? Akhirnya apa? Waktu itu ada ulama nomor 1 di dunia, Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik bin Anas? Unsyidukallah ya Amirul Mukminin Allah taf'al. Aku ingatkan engkau pada Allah, hai Amirul Mukminin, jangan sekali-kali Anda lakukan. Jangan bongkar Ka'bah ini. Mengapa Imam Malik melarang membongkar Ka'bah? Kata beliau, inni akhaf an takuna mal'abatan bainal muluk. Aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun Ka'bah.
sehingga dianggap sebagai pelayan Ka'bah, khadimul haramain, pelayan kedua tanah suci. Padahal penjual tanah suci, bukan pelayan. Jadi khawatir dijadikan proyek Ka'bah ini, kata Imam Malik. Fatazula haibatuhu min qulubin nas. Akibatnya Ka'bah ini kehilangan wibawa dari hati masyarakat. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid gak berani, karena Imam Malik ini masmu'ul kalimah, didengar ucapannya oleh dunia Islam waktu itu. Didengar, takut. Ini penguasa dulu takut sama ulama. Kalau sekarang ini ulamanya yang takut pada penguasa. Nah, ini artinya apa? Ka'bah aja yang ada sampai sekarang itu Ka'bah tradisi, saudara. Ka'bah jahiliyah, bukan Ka'bah yang sunnah, bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim ya, yang asli, yang Rasulullah gak berani merubah. Ini Ka'bah. Dari sini kata para ulama ya, para ulama, tradisi itu jangan ditinggalkan selama tidak haram. Kalau haram ditinggalkan. Nah, di masyarakat Nusantara ini banyak budaya, banyak tradisi. Dan kebanyakan tradisi masyarakat Nusantara ini hubungannya dengan makan-makan. Mengapa dengan makan-makan? Karena negeri kita ini kan negeri yang subur. Yang namanya hujan, apalagi di Pekanbaru, hampir tiap malam hujan itu. Karena hujan tiap malam ya, negeri kita ini subur, banyak ikan-ikan, banyak hewan ternak, banyak makanan. Produksi makanan negeri kita ini melimpah. Karena produksi makanan melimpah, bangsa kita senang makan. Karena senang makan, bangsa kita ini senang bikin budaya makan-makan, momen makan-makan. Kalau di Jawa, istrinya hamil dapat 4 bulan, ada kenduri makan-makan, namanya mapati atau telon-telon kata orang Jawa. Nanti dapat 7 bulan kenduri lagi. Nah, kalau di sini ada berapa bulan biasanya? 7 bulan ya. Kalau di sana 4 bulan tuh ada. Kalau 7 bulan ini sampai di luar negeri, di Malaysia, Thailand tuh ada 7 bulan. Ini hamil. Setelah lahir nanti ada lagi. Selain akikah. Kalau di Jawa itu selain akikah ada. Kemudian nanti turun tanah, turun ke tanah itu ada lagi. Anak waktunya turun ke tanah itu sembelih ayam lagi di Jawa itu. Saya tahunya setelah pulang dari pondok, dulu gak tahu. Jadi makan lagi. Nanti jangankan itu kan senang namanya ya. Susah, bangsa kita ini sedih, susah. Itu makan-makan. Kakeknya meninggal, kenduri makan-makan 7 hari. Padahal kakeknya meninggal. Nanti hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100 makan-makan. Ini oleh kelompok Wahabi dibid'ahkan semua. Mengapa? Gak ada dalilnya katanya. Loh, makan-makan dicari dalilnya. Kok makan dibid'ahkan? Kita ini suka makan. Kalau tradisi makan-makan ini memang makan-makan, tradisi makan-makan, tradisi yang sangat islami, saudara. Mengapa? Karena sedekah itu dianjurkan tiap hari memang. Tiap hari dianjurkan bersedekah. Badiru bis sedekah, bakiru bis sedekah. Fa innal bala la yatakhattaha. Segera tiap pagi itu bersedekah. Karena musibah tidak akan melangkahi sedekah. Artinya kalau kita bersedekah, musibah gak jadi. Tiap pagi suruh bersedekah. Ini cuma orang tua meninggal bersedekah marah-marah mereka. Rasulullah memerintahkan tiap pagi. Ini sedekah. Sedekah ini dianjurkan. Ketika sedekah ini dianjurkan, sedekah kan dianjurkan. Apa kata Wahabi? Yalah, gak apa-apa lah sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, pakai minum. Pakai apa? Bangun masjid.
Loh, kita keluarga meninggal suruh bangun masjid. Dari mana uangnya? Memangnya mampu semua bangun masjid? Dan kalau setiap ada orang mati lalu bangun masjid, jadi apa negeri kita ini? Masjid semua ya. Oh, sini bukan Masjidil Haram kok mau bikin masjid semua. Ngawur mereka. Dan para ulama kita ini memang ya merekomendasikan, melegalisir tradisi sedekah kenduri, makan dan minum. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih ya, kan di sini banyak kajian fikih. Misalnya dalam kitab Minhajul Qawi, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, atau syarah-syarah Minhaj. Kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab-kitab fikih itu semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama nomor 1 adalah air. Ini paling besar pahalanya, air ini. Mengapa? Ceramah kalau lama gak ada airnya terganggu. Terutama penceramah itu. Jadi jangan dilupakan ada airnya. Kalau kamu pendengar gak apa-apa gak minum itu. Kalau cuma mendengar. Kemudian thumma ta'am, di bawahnya air ini makanan. Makan di bawahnya. Memang sedekah paling afdal. Dan kita di negeri kita di Indonesia, makanan ini tidak berat, saudara. Bukan sesuatu yang berat di negeri kita ini. Karena memang banyak makanan memang. Yang penting orang mau bersedekah makanan. Ini tradisi kita sebenarnya. Yang banyak ya momen sedekah makan. Nah, mengapa sedekah makan ini sedekah yang paling besar? Sering saya sampaikan di mana-mana. Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, oleh Rasulullah SAW disuruh bersedekah untuk ibunya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hadis riwayat Imam Abu Dawud. "Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-ma', air." Artinya apa? Sedekah yang paling besar pahalanya air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Asal bukan air banjir ya. Kalau air banjir ingin segera surut. Air ini paling banyak dibutuhkan orang memang. Kita ini di mana-mana dalam momen apapun pasti butuh air. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tengah malam cari air biasanya. Di air paling dibutuhkan. Jadi sedekah paling afdal. Yang kedua, di bawah sedekah air ini sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Nah, ngasih makan orang ini amalan paling baik dalam Islam. Cuman kata para ulama fuqaha, levelnya, kelasnya di bawah air. Makanya kalau ada tetangga, kawan lewat depan rumah, ajak singgah. Mengapa? Kasih air. Ya air putih aja. Cuma nanti kalau tamunya agak lama, keluarkan teh. Ternyata masih lama lagi, biar gak ngantuk, keluarkan kopi. Lama lagi, biar gak capek, keluarkan bandrek. Kasih telur, biar tambah semangat bertamu. Nanti masih betah lagi, kita senang, keluarkan makan, ajak makan. Kadang-kadang orang tuh pelit. Mengapa? Waktunya makan, karena ada tamunya gak makan juga itu. Nunggu tamunya pulang. Ada yang begitu. Mestinya tamunya diajak makan. Jangan korbankan dirinya. Itu kalau sakit lambung, kambuh itu saudara. Itu bahayanya orang pelit itu. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi.
Islam ini menerima budaya, menerima tradisi, termasuk pakaian. Karenanya Islam di Nusantara ini mudah berbaur. Mengapa? Para ulama, para sayyid, para habib dulu terjun ke Nusantara, pakaiannya langsung berpakaian Melayu, pakaian Jawa, pakaian ini. Berbaur memang dengan masyarakat itu. Bahkan dulu orang-orang Arab itu yang di Jawa punya nama-nama Jawa. Nama Arabnya punya, nama Jawanya punya juga itu. Ya mungkin yang di Melayu punya juga nama Melayunya dulu. Ulama-ulama yang berdakwah itu punya. Mengapa? Ya karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Ketika ulama-ulama kita mengislamkan masyarakat Nusantara, gak ngajak orang Nusantara menjadi Arab, karena situasinya beda dengan Arab. Orang Nusantara ini kerjanya ke sungai, ke sawah, ke kebun yang dilewati lumpur. Kalau pakai jubah terus, pakai gamis, repot kerja itu. Beda dengan di Arab. Di Arab gak ada air, enak pakai gamis itu. Karenanya budaya, tradisi dibiarkan oleh para ulama dulu. Ini dalil-dalil tradisi dan budaya Nusantara. Memang oleh para ulama dibiarkan, karena Islam memang tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Nah, kadang-kadang ya orang-orang Wahabi ini ngarang apa? Kata mereka tahlil kematian 7 hari haram. Mengapa haram? Karena itu budaya Hindu. Coba saudara datang ke Bali, cari orang Hindu yang mati, ada yang tahlilan? Gak ada. Saya ini sering undangan ke Bali, orang Hindu meninggal gak ada baca tahlil. Dibakar mayitnya, dibuang ke laut. Kok baca tahlil? Kalau tahlil ini berarti orang Islam. Lendak bukan itu katanya. Apa? Kendurinya yang sedekah makan. Lah, makan ini bukan cuma orang Hindu, orang Islam makan juga. Masa makan budaya orang Hindu? Memangnya orang Arab gak makan? Orang Arab tuh lebih banyak makannya daripada kita. Ini mereka. Ya sebenarnya sedekah makan kematian 7 hari itu bukan budaya Hindu. Bisa jadi yang Hindu mengambil dari Arab, dari Islam. Karena Islam ini kan budaya kuat. Karena di dunia ini setelah ditelusuri, peradaban dunia rata-rata dari Islam. Coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berapa ribu kosakatanya mengambil dari bahasa Arab. Dunia Islam ini lebih 1000 tahun menjadi negara kuasa di dunia, berpengaruh terhadap agama-agama lain. Tradisi sedekah 7 hari, sedekah makanan itu dari mana? Dari Mekah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawidil Fatawi sampai abad ke-10 tradisi it'amut ta'am selama 7 hari, ngasih makan 7 hari berlangsung di Mekah sampai masa beliau. Mengapa? Ini kata Imam As-Suyuti didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhd, Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Imam Tawus. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji di alam kubur selama 7 hari. Ujian dengan malaikat Munkar Nakir itu lamanya 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in dulu menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Artinya apa? Tradisi selamatan 7 hari itu tidak murni Hindu. Islam punya juga. Ya mungkin bisa jadi yang Hindu meniru yang Islam, karena Islam ini pernah menjadi budaya besar selama hampir 12 abad. Selama 12 abad Islam ini menjadi negara berkuasa. Kita ini kira-kira 100 tahunan dari sekarang kalah dengan orang-orang di luar Islam.
Ini orang Wahabi gak teliti. Dan Wahabi ini banyak menganggap tasyabbuh, menyerupai agama lain dimutlakkan haram. Itu gak benar, saudara. Mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, maka berarti termasuk golongan dari mereka. Orang Hindu bikin kenduri 7 hari. Hindu kafir. Maka orang Islam yang bikin kenduri 7 hari menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir berarti haram. Ini kata mereka. Enggak seperti itu. Menyerupai budaya orang di luar Islam ini, kata para ulama, tasyabbuh ya. Tasyabbuh dengan orang di luar Islam itu haram. Syaratnya ada 2. Apa saja? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan menyerupai itu memang perbuatan tercela menurut agama. Itu yang pertama. Kalau gak tercela gak apa-apa. Contoh tercela bagaimana? Orang-orang barat pakai tende. Apa tende itu? Yang laki-laki pakai anteng-anteng ya. Kadang-kadang bibirnya, kadang hidungnya dikasih semua. Itu kan tercela. Meniru itu gak boleh itu karena tercela. Gak boleh. Ada yang pakai tende? Ada. Gak boleh itu, tercela itu. Dan orang pakai tende jangan dibilang calon Imam Mahdi. Gak benar itu. Masa seperti itu calon Imam Mahdi? Gak ada di sini. Gak ada ya. Dan gak ada begitu. Gak ada. Imam Mahdi bukan di Indonesia lahirnya, di Madinah lahirnya. Pakai tende. Itu perbuatan tercela. Kalau gak tercela gak apa-apa. Gak tercela gak apa-apa. Kita ini ceramah pakai mikrofon. Ini yang bikin pertama orang Arab apa orang Yahudi? Orang mana ini? Pakai mic. Orang Yahudi apa orang Arab? Kadang di live streaming pakai HP. Ini produksi Arab apa produksi kafir ini? Kafir kan? Tapi orang-orang Wahabi HP-nya bagus-bagus ini. Tasyabbuh saudara. Ya gak apa-apa, karena ini bukan perbuatan tercela, gak masalah. Bukan perbuatan tercela. Yang gak boleh itu kalau tercela. Yang kedua, menyerupai budaya agama lain itu haram. Ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Menyerupai itu memang tujuannya menyerupai mereka. Kalau gak ada tujuan begitu gak apa-apa. Kita ini ceramah ya, tabligh akbar pakai mikrofon. Kita ini ya, ini bukan perbuatan tercela ya, karena kita ngaji. Lagi pula kita pakai ini gak ada tujuan. Kenapa pakai mic? Ikut orang Yahudi. Gak ada begitu. Kita ini pakai mic ya karena biar enak aja. Biar enak. Jadi suara ngajar ini biasa-biasa, tapi sampai kemana-mana. Ini masalah tasyabbuh. Karena tasyabbuh ini sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit haram. Sampai-sampai kalau orang mengadakan merayakan ulang tahun. Anaknya lahir tanggal sekian, diadakan ulang tahun. Ulang tahun ini asalnya dari barat. Katanya dari barat. Barat kafir, maka merayakan hari ulang tahun haram. Gak mutlak haram. Karena ulang tahun ini tujuannya apa? Kalau mensyukuri kelahiran kita malah sunnah, dianjurkan. Yang penting cara ulang tahunnya jangan meniru barat. Gimana barat? Ulang tahun laki perempuan ikhtilat kumpul. Lalu menyalakan lilin, setelah itu gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, panjang umurnya. Lalu tiup. Itu gak boleh itu karena ikhtilat laki perempuan. Enggak usah tiup-tiup lilin lah. Tiup lilin itu kalau listrik padam, nyalakan lilin, lalu listriknya nyala lagi, tiup itu namanya itu. Kalau tiup lilin ya gak perlu seperti itu. Masalah ini karena ada sebagian saudara kita ini memang ketat sekali masalah tasyabbuh. Sekarang ini budaya kita rata-rata sudah budaya barat karena
pakai celana begini ini kan asalnya kan dari barat, tapi kita sudah pakai. Ini sudah menjadi budaya global. Ya gak apa-apa kalau begitu. Yang penting niatnya, kok pakai celana ingin seperti orang Yahudi, gak boleh kalau begitu itu. Ya pokoknya pakai celana aja sudah. Nah, ini saya kira ya yang perlu saya sampaikan tentang pokok-pokok dasar-dasar budaya dan tradisi masyarakat di Nusantara. Dan para ulama kita dulu di dalam berdakwah memang pendekatannya budaya dan tradisi. Sebagian budaya tradisi itu asalnya dari sebelum Islam, tapi oleh para ulama kita dilanjutkan. Dan ada sebagian budaya yang dilarang oleh para ulama kita karena melanggar agama, memang berpotensi menimbulkan kesyirikan, dilarang oleh para ulama. Seperti budaya petik laut, larung laut, itu dilarang karena potensinya arahnya pada kesyirikan. Kalau budaya-budaya yang tidak mengandung kemungkaran itu gak apa-apa, terus kita jalankan. Ini budaya Nusantara. Ini yang perlu kita sampaikan tentang pokok-pokok masalah adat istiadat, budaya dan sebagainya. Jadi budaya tetap kita ikuti selama tidak diharapkan di dalam ajaran agama. Ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.